Usyrikum salaman da'iman da'iyan ukhwatan islamiyatan nahnu nahya tahta royati Indonesia mu'abadah. Yang saya hormati Dewan Juri dimanapun Anda berada, yang saya banggakan sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama di Indonesia maupun di mancanegara. Seiring puji yang tak pernah henti, hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu, hanyalah milik Allah yang maha tahu. Salawat berbingkai salam, pelipur lara di kala duka, sanjungkan pada mahkota alam, yaitu baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba canggih yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, di waktu yang baik ini, izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul Adaptasi Tantangan Masa Kini untuk Ketahanan Perempuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di masa kini sesungguhnya banyak sekali perubahan di era globalisasi ini. Banyak kemajuan yang seperti kita lihat sekarang ini, terbukti gedung-gedung berdiri dengan begitu mewahnya. Bahkan banyak gunung yang sudah berubah menjadi bangunan yang megah, menjadi gedung pencakar langit. Dan juga tidak heran lagi kalau lautan sudah diubah menjadi sebuah jalan tol ataupun yang lainnya. Itu dikarenakan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, bahkan ilmu pengetahuannya pun semakin meningkat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita pada tanggal 24 April ini memperingati Harlah Fatayat Nahdlatul Ulama, hampir berbarengan dengan Hari Kartini yang kita peringati tanggal 21 April. Jadi suatu hal yang istimewa bisa kita ambil pelajaran, yaitu ibu kita Kartini, sosok perempuan, pejuang perempuan yang begitu gigihnya, bahkan mendidik perempuan agar perempuan-perempuan di masa kini bisa menjadi perempuan-perempuan yang berguna. Contohnya saja, tidak heran kalau sekarang ini perempuan menjadi kepala desa, perempuan menjadi wakil bupati, perempuan menjadi gubernur, perempuan menjadi DPR RI. Nah, itu artinya ilmu teknologi, kemajuan ilmu, bahwasanya siapapun bisa, baik itu perempuan, baik itu siapa saja. Artinya di zaman masa kini peran perempuan itu sangat penting sekali, bahkan di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seharusnya kita bangga hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang damai. Indonesia adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tak bisa menghentikan hujan, tetapi kita bisa memakai mantel ataupun payung untuk berteduh dari hujan. Begitu pula dalam kehidupan, kita tidak bisa menghentikan masalah-masalah, ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita atau bahkan di negara kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di sini perempuan sangat berperan sekali dalam keluarganya dan umumnya bagi lingkungan sekitar kita. Maka dari itu pandai-pandailah memilah dan memilih. Bahkan dalam pergaulan kita harus membedakan mana itu lawan dan mana itu kawan. Di sini masih ada yang beringat tentang cerita Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa. Kenapa Nabi Adam alaihissalam bisa diturunkan dari langit, diturunkan ke muka
muka bumi karena godaan syaitan, bisikan setan, karena setan selalu membisik-bisikkan bahwasanya ada buah jika dimakannya menjadi kekal di surga. Maka tergodalah Siti Hawa sehingga mengajak Nabi Adam alaihi salam untuk memakan buah tersebut, maka Allah menghukumnya dengan menurunkannya ke bumi. Seperti dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima aghwaytani la uqudanna lahum siratal mustaqim. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Yang artinya, karena engkau telah menyesatkan aku, maka saya berjanji akan menghalangi manusia menuju jalan yang lurus. Artinya setan berjanji kepada Allah, saya akan menggoda manusia, bahkan bisa dari arah depan, bisa arah samping, dan bisa dari arah belakang. Maka dari itu, dengan teknologi yang kita rasakan seperti ini, jangan sampai kita terlena atau tergoda. Bahkan dengan keindahan-keindahan yang dipamerkan oleh internet, gadget, dan lain sebagainya, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang positif dan mana yang negatif. Hadirin hadirat, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu senantiasa bisa bersyukur, bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga kita siap menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, yang bisa beradaptasi dengan lingkungan masa kini untuk menuju masa depan. Wanita adalah tiang agama. Al-mar'atu imadul bilad. Idza saluhat biladu wa idza fasadal baladu. Jika wanitanya itu baik, maka negaranya pun niscaya akan baik. Jika wanitanya itu rusak, niscaya negaranya pun akan ikut rusak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi wanita yang tangguh, wanita yang berakhlakul karimah, wanita yang beramal ilmiah. Saya doakan sahabat semuanya dan hadirin bisa mendapatkan rezeki yang barokah sehingga bisa naik haji ke Mekah, pulang jangan lupa membeli sajadah, sampai rumah bisa beli rumah mewah, bisa beli mobil mewah, dan alhamdulillah meninggalnya juga husnul khotimah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang baik, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsim bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.